darahnya hapus dosaku, ku yakin, ku yakin. Katakan dengan iman, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin. Semua ku angkat panji, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebusku, semua Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Shalom, shalom. Halo, shalom semuanya. Shalom guys. Shalom, happy Sunday. Shalom. 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 Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom, shalom saudara semuanya, apa kabar? Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami dalam Sunday worship from home. Sunday worship from home. Dalam program Sunday Worship from Home. Dalam program Worship from Home Dan Sunday worship from home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib dan percaya akan karya Yesus, maka saudara dan saya pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus yang tidak pernah menyerah dengan kita. Yesus yang selalu menerima kita apa adanya. Bahkan dulu kita berdosa, Dia menerima kita, Dia mati buat saudara dan saya. Shalom, selamat datang di Rumah Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus, Grace of Christ Community Church Surabaya. Kami sungguh bersuka cita bisa kembali berfellowship dengan saudara pada hari Minggu yang diberkati Tuhan ini. Kami berdoa sepanjang hari ini kita kembali menikmati kasih Bapa yang besar dalam ibadah ini. Banyak hal yang bisa berubah dalam hidup kita. Keadaan, hubungan, ekonomi, kesehatan, bahkan ketenangan hidup kita. Namun hanya satu hal yang tidak bisa berubah adalah kasih Bapa dalam Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita kadang keliru membuat keputusan, entah disengaja atau tidak. Namun kabar baiknya adalah Dia Bapa yang sanggup mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini kita beribadah kepadanya. Kita percaya dan bersyukur bahwa di dalam Dia selalu ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Yesus
tidak pernah mengecewakan. Amin. Kita juga bersyukur bahwa oleh Roh Kudus-Nya tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita mendengarkan program ini, saya percaya kasih dan kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Dia Bapa yang baik. Bapa Immanuel tidak pernah meninggalkan kita di setiap langkah kehidupan kita. Bapa selalu hadir menuntun kehidupan kita kepada kasih karunia-Nya. Yang terbaik telah disediakan bagi kita semuanya. Itu sebabnya jangan takut lagi, tetap percaya, tetap bersemangat. Kita sambut minggu yang baru dengan sukacita, karena minggu ini yang terbaik telah Bapa sediakan bagi kita. Ingatlah selalu bahwa kasih Bapa itu sangat besar dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang baik, rancangannya yang terbaik. Jika kita belum melihat pada hari ini, Bapa ingin kita tetap percaya. Air mata kita akan diubah menjadi sorak-sorai kemenangan. Amin. Bapa selalu mendengarkan setiap doa yang kita naikkan, karena Yesus Kristus telah menjadi pendamaian kita dengan Bapa. Selamat beribadah, mari bersukacita, karena kasih karunia Kristus, Bapa pasti menggenapi janji-janjinya pada kita dan seisi rumah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Besar kejayaanmu lalu menopang hidupku, lalu pegang erat tanganku. Mari sama-sama katakan, hey. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semuanya berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, lalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku.
Selamat berjumpa kembali dengan Grace of Christ Community Church Surabaya. Mari pada hari ini kita bersuka cita lebih dalam lagi buat kasih Bapa yang sungguh besar dan dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Dia sama-sama. Angkat suaramu, angkat hatimu. Mari bersyukur lebih lagi bagi Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Syukirallah baralah baralah baralah. Syukirallah baralah. Kami sembah. Dan kami sembah Allah. Engkau ajaib bagi kami Tuhan, sebab Engkaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu
Bapa, kami sungguh bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Shalom, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami percaya kami semua anak Bapa yang sangat diberkati dan sangat dikasihi. Terima kasih Tuhan, kami percaya biarlah kami akan mendengar firman-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu membebaskan setiap kami menjadi kebenaran dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, saya percaya kita semua pasti diberkati berlimpah-limpah karena kita adalah anak Bapa yang sangat dikasihinya. Saya beri tema diberkati untuk menjadi berkat, blessed to blessing. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, jadi kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Karena ada tujuan mulia dari Bapa kita, maka kita pasti diberkati. Yaitu tujuannya adalah kita diberkati untuk menjadi berkat. Inilah yang dinamakan Injil. Injil dalam bahasa Inggris memakai kata gospel yang artinya adalah kabar baik atau good news. Injil hanya ada satu di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dikatakan demikian, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Kalau dalam versi King James, I marvel that ye are so soon removed from him that call you into the grace of Christ unto another gospel. Jadi di versi King James disebutkan grace of Christ yang artinya adalah kasih karunia Kristus. Jadi di situ hanya ada satu Injil karena perikopnya hanya satu Injil, yaitu Injil kasih karunia Kristus. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus mengingatkan buat pengikutnya bahwa ada orang yang ingin memutarbalikan Injil Kristus. Jadi hanya ada satu, yaitu Injil Kristus, tidak ada yang namanya Injil lain. Kemudian di berkat bukan hanya bicara tentang materi, tetapi banyak hal, kesehatan, keluarga, dan lain-lainnya. Itu juga merupakan suatu berkat. Berkat dari berbagai kata bahasa aslinya berakah, yang artinya kuasa hidup, the power of life. Bahkan bisa diartikan prosperity atau kelimpahan. Bisa juga berarti menghidupkan. Maka percayalah ketika kita diberkati, maka bukan hanya kita yang diberkati, tetapi seluruh orang-orang di sekitar kita juga akan menerima berkat. Akan menerima kelimpahan, prosperity. Juga percayalah bahwa kita pasti diberkati berlimpah-limpah. Tinggal kita mau pakai atau tidak fasilitas yang Bapak berikan dalam hidup kita. Contohnya ketika saya ke hotel, kemudian saya nggak pakai breakfast, saya nggak pakai kolam renang, kemudian ketika saya mau bayar, saya bilang sama resepsionis, kembalikan uang saya 20% gitu, karena saya nggak pakai kolam renang, karena saya nggak breakfast, nggak bisa.
Karena salah sendiri nggak mau pakai fasilitas yang sudah disiapkan. Sama dalam setiap kehidupan kita. Bapa memberikan kita fasilitas kuasa untuk kita menjadi anak-anak Bapa. Dan kita diberkati secara berlimpah-limpah. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Kita mau ambil apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita atau tidak. Saya kasih ilustrasi, ada seorang pria yang stres, kecewa, frustasi. Kalau dalam bahasa anak milenial sekarang, baper, bucin gitu ya. Kemudian pria ini mau bunuh diri. Karena dia berpikir sudah no hope, gak ada harapan lagi. Hidup ini percuma karena gak ada harapan lagi. Tetapi ketika dia dalam perjalanan, dia mau bunuh diri, dia berkata sendiri dalam hatinya, kalau nanti seandainya ada orang yang senyum sama saya, satu aja, maka saya gak akan jadi bunuh diri. Akhirnya di tengah perjalanan, dia menemukan seseorang yang senyum dan menyapanya. Nah, akhirnya pria ini gak jadi bunuh diri. Jadi dengan kita tersenyum, dengan kita menyapa orang, itu kita bisa menjadi berkat dalam setiap kehidupannya. Kita nggak ada yang tahu apa yang sedang dialami, apa yang sedang dia alami dalam hidupnya, tekanan apa yang dialami. Tapi ketika kita memberikan senyum kita memberkati dia melalui senyuman kita menjadi kasih, kita menjadi berkat dalam hidupnya, maka dia akan mengalami sukacita. Dia akan menerima berkat yang luar biasa. Sama juga dengan menjadi tempat curhat, menjadi pendengar yang baik, itu juga sudah menjadi berkat. Berkat itu enak. Kenapa enak? Karena ada K di tengahnya. Ya, ada K di tengahnya, maka berkat itu jadi enak. Coba kalau K-nya saya ambil. Maka berkatnya itu enggak jadi berkat kalau enggak ada K, tapi jadinya berat. K itu adalah Kristus. Kabar baiknya hidup kita tidak akan berat karena ada Kristus dalam hidup kita. Kemudian di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Sebab ketika Bapa memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Bapa bukan hanya memberikan janji kepada Abraham, bahkan Bapa bersumpah demi namanya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Bapa. Katanya, apa janji Tuhan? Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Jadi janji Tuhan kepada Abraham, bahkan bukan hanya berjanji, tetapi Bapa bersumpah kepada Abraham, Bapa akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Sama seperti doa Yabes, biarlah Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, memperluas daerah kita. Kemudian di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-29, dikatakan demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Bapa. Kita adalah pewaris janji Tuhan. Pewaris janji-janji itu karena Kristus. Janji yang mana? Janji Bapa kepada Abraham, yaitu diberkati berlimpah-limpah. Maka percayalah, kita pasti diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Dan bukan hanya itu saja, tetapi semua janji Bapa di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, itu juga kita berhak untuk kita menerimanya karena Kristus. Apa sih tujuan kita menjadi berkat? Apa sih tujuan kita untuk memberkati? Supaya banyak orang bisa melihat Kristus melalui hidup kita. Kita bisa menjadi display Kristus dimanapun kita berada. Terus kalau saya diberkati, disuruh memberkati lagi, habis dong. Apa yang saya punya? Don't worry, be happy. Jangan khawatir, Bapa kita sangat baik. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ia Bapa yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia Bapa juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi Bapa menyediakan benih dan roti. Benih untuk kita bisa memberkati, untuk kita bisa menanam, untuk kita bisa menabur, dan roti untuk makanan kita, kebutuhan kita sehari-hari. Kejadian 26 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Jadi dikatakan Ishak menabur, dan dia mendapatkan hasil 100 kali lipat, dia menuai hasil 100 kali lipat. Kuncinya adalah di ayat yang itu dikatakan sebab ia diberkati Tuhan. Jadi kuncinya adalah berkat Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan Ishak. Maka ketika Ishak menanam, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Amsal 10 ayat yang ke-22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi ketika ayat ini disampaikan berkat Tuhan yang menjadikan kaya,
susah payah tidak menambahnya, terus bukan berarti kita nggak usah kerja, bukan. Tapi kita tinggal mengambil apa yang sudah Bapa sediakan bagi kita. Jadi Tuhan sudah menyediakan berkat di depan mata kita. Kita tinggal ngambil berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Karena apa? Karena tadi saya katakan kita diberkati supaya kita bisa menjadi berkat. Ilustrasinya adalah ketika air ini saya bagikan kepada gelas yang lain. Nah, kita menjadi berkat, dibagi supaya enggak kepenuhan. Maka ketika kita sudah membagi berkat ini, maka kita pasti diberkati lagi. Kita pasti diisi lagi yang baru. Berkat Tuhan pasti tersedia dalam setiap kehidupan kita. Jadi tujuannya kita diberkati untuk memberkati. Jadi kita memberi karena kita sudah diberi. Kita sudah diberkati Tuhan, maka kita bisa memberi. Termasuk persembahan, kita sudah diberi, maka kita bisa memberi. Jadi bukan lagi hitung-hitungan sama Tuhan, tapi Tuhan sudah memberi kita sudah diberkati, maka kita bisa memberi. Maka ayo memberkati, supaya airnya enggak luber. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Di situ dikatakan jikalau kita tinggal di dalam Yesus, pertanyaannya sudah tinggal atau belum? Sudah dong. Firman Tuhan berkata barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Manunggal, menjadi satu, tidak bisa terpisahkan. Kemudian ada ayat berkata bahwa kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Di dalam Galatia 5 ayat yang keempat. Di dalam ayat itu dikatakan lepas dari Kristus. Dalam bahasa Inggris memakai kata Christ is become of no effect. Kristus gak ada efeknya dalam hidup kita. Ketika kita mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Ketika kita mengharapkan kebenaran dari kemampuan kita, usaha kita. Aku pasti bisa selamat karena usahaku. Aku bisa selamat karena aku melakukan hukum Taurat. Maka Kristus tidak ada efeknya dalam setiap kehidupan kita. Rasul Paulus pernah berkata, maka sia-sialah kematian Kristus. Maka saya tegaskan bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia, hanya oleh anugerah kita diselamatkan, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Jadi kita pasti tinggal di dalam Kristus, karena barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Manunggal, tidak bisa dipisahkan lagi. Kemudian di situ dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Apa saja yang kamu kehendaki. Jadi ketika bicara apa saja yang kamu kehendaki, itu bukan bicara tentang kebutuhan, tapi itu bicara tentang keinginan. Apa saja yang kamu kehendaki. Kalau kebutuhan, pasti Bapak tanggung jawab. Anak gak pernah mikir, besok mau makan apa, bayar uang sekolah gimana, tugas anak ya cuma belajar, tugas anak ya minta sama orang tua gitu. Semua kebutuhan adalah tanggung jawab orang tua. Jadi kalau Bapak yang memilih kita menjadi anak, maka semua kebutuhan kita adalah tanggung jawab Bapa. Kita gak bisa memilih, tapi Tuhan yang memilih kita untuk menjadi anak. Dia mengangkat kita menjadi anak. Maka semua tanggung jawab kita, semua kebutuhan kita adalah tanggung jawab Bapa. Ketika ada jemaat di Kebonrejo, ngomong anaknya sudah besar tapi gak mau kerja, kemudian ada nyeluk, ya udah besar suruh kerja. Oh minta aja terus dikasih. Terus ibunya bilang, namanya anak, jadi kapanpun, apapun yang terjadi, tidak ada yang namanya mantan anak. Kita pasti selalu menjadi anak Bapa dan kita pasti diberkati. Apapun yang menjadi kebutuhan kita pasti diberkati. Khususnya di masa pandemi ini, percayalah, hidupmu ada di tangan Bapa. Masa depanmu ada di tangan Bapa. Dan percayalah, setiap kebutuhanmu menjadi tanggung jawab Bapa. Betapa nikmat ketika kita menerima berkat dan mujizat dari Bapa. Jadi ketika kita menerima berkat, ketika kita menerima mujizat itu luar biasa sekali nikmatnya. Tetapi lebih nikmat lagi ketika orang lain bisa menerima berkat, bisa melihat Kristus melalui hidup kita. Jadi kita menjadi display Kristus dimanapun kita berada, di lingkungan sekolah, di lingkungan kuliah, di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan rumah kita. Orang bisa melihat Kristus dari dalam hidup kita, bukan lagi melihat kita. Bukan lagi kita yang nampak, tapi Kristus yang nampak dalam setiap kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, kita pasti diberkati
untuk menjadi berkat, bless to blessing. Agar melalui hidup kita, melalui berkat yang kita berikan buat orang-orang di luar sana, banyak orang yang belum percaya Kristus, mereka melihat Kristus dalam setiap kehidupan kita dan nama Bapa dipermuliakan. Bagaimana kita bisa mempermuliakan Bapa? Minta. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mau memuliakan aku, minta. Jadi dengan kita meminta, kita mempermuliakan Bapa. Bagaimana caranya? Ketika kita minta, Tuhan memberikan apa yang kita minta, maka kita bisa bersaksi. Orang bisa melihat, oh iya ternyata Kristus seperti itu. Jadi kita bisa bersaksi bahwa kita diberkati, kita bisa bersaksi bahwa setiap apa yang aku butuhkan, aku diberkati. Dan setiap apa yang menjadi pergumulan hidupku, Tuhan menjawab semuanya. Tuhan ada dalam setiap hidupku. Dia ada dalam setiap musim hidup kita. Apapun yang kita alami, khususnya di masa pandemi ini, kita pasti diberkati. Karena ada tujuan mulia, yaitu kita diberkati untuk memberkati. Walaupun di luar sana resesi, tetapi kita sebagai anak-anak Bapa, kita tetap resepsi di dalam Kristus. Di dalam Mazmur 23 dikatakan di situ bahwa Ia menyediakan hidangan di depan lawan-lawanku. Jadi di situ dikatakan menyediakan hidangan di depan lawan-lawanku. Berarti dalam kondisi perang, tetapi Daud bisa makan. Hidangan itu bicara tentang pesta, tentang resepsi. Jadi luar biasa apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, khususnya anak-anak Bapa. Kita percaya, kita sangat diberkati, berlimpah-limpah firman Tuhan katakan. Dan semua janji Bapa yang ada dalam Alkitab, itu berhak untuk kita nikmati. Karena kita dalam keturunan Abraham dan kita adalah milik Kristus. Jadi percayalah, hidupmu bisa menjadi berkat. Dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah kita tidak menambahinya. Kita bisa memberkati orang lain. Kita melihat mereka bahagia. Kita melihat mereka sukacita ketika kita memberkati. Itulah yang menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Jadi berkat bukan hanya bicara materi, tetapi ketika kita bisa melihat orang lain diberkati, sangat luar biasa. Tadi seperti saya katakan, betapa nikmatnya ketika orang di luar sana bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Mereka bisa menikmati Kristus, mereka bisa menikmati mujizat melalui kita. Kita hanyalah perantara Tuhan. Kita bisa menjadi display Kristus. Jadi orang di luar sana melihat hidup kita. Bukan lagi kita yang nampak, tetapi Kristus yang nampak. Oh iya, Kristus luar biasa. Oh iya, Kristus benar-benar begitu indah. Dan kasih-Nya luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Jadi percayalah, kita semua pasti diberkati berlimpah-limpah. Percayalah setiap kebutuhan kita, pergumulan hidup kita, Tuhan yang jawab semuanya. Kita enggak sendirian, karena Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Jadi apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, percayalah. Dari tempat ini saya mau katakan, Tuhan bersama-sama dengan engkau. Tuhan yang akan menyelesaikan bersama dengan engkau. Engkau tidak sendirian menghadapi semua itu, tetapi ada Tuhan yang ada dalam setiap kehidupanmu. Dia ada di dalamku dan Dia ada di dalammu. Dan itu yang akan memampukan kita menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita, karena Dialah yang menjadi kekuatan khususnya di masa pandemi ini. Jadi percayalah, kita pasti diberkati berlimpah-limpah karena kita bisa memberkati. Haleluya. Jadilah percaya, jadilah sehat sempurna, jadilah diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami berlimpah-limpah. Apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami Kau buat berhasil. Kami percaya Tuhan, biarlah kami bisa menjadi berkat di tengah pandemi ini khususnya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa menjadi berkat sehingga orang di luar sana, mereka yang belum percaya, mereka bisa melihat Kristus dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi display Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh. Tercurah untuk menebus hidupku.
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita siapkan tubuh dan darah. Mari yang ada di rumah bisa mempersiapkan dan mengambil tubuh dan darahnya. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan. Kami telah disucikan. Kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kau berkata, Tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, Darah Tuhan Yesus Kristus adalah perjanjian yang baru. Bapak, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, yang menjadi jaminan. Kami percaya Tuhan ini adalah bukti kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang begitu besar di atas kayu salib. Kami mengucap syukur Kau sudah tanggung dosa dunia, Kau sudah tanggung dosa dan maut, supaya tidak ada satupun yang bisa menghalangi kami dari kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara, terima kasih telah berfellowship bersama dengan kami pada hari ini dengan Grace of Christ Community Church Surabaya. Kami senang saudara dapat bergabung pada hari ini dan dimanapun saudara berada, doa kami anugerah kasih Bapa selalu menyertai. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa informasi yang Bapak Ibu Saudara dapat simak berikut ini. Yang pertama, di masa pandemi kita masih melayani secara online. Ada beberapa program. Yang pertama program Good News Tonight, yaitu setiap hari Kamis pukul 8 malam. Kita ada program Rumah Doa bagi Segala Bangsa setiap hari Sabtu pukul 1:30 siang, di mana kita akan bersama-sama memuji, menyembah dan berdoa. Dan setiap hari Minggu seperti hari ini kita bersama ada program live worship dan fellowship pukul 10 pagi. Semua program-program tersebut dapat saudara ikuti melalui akun media sosial GCCC Surabaya, baik itu Facebook, Instagram, maupun YouTube. Saudara dapat subscribe dan juga sharing sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang mendengarkan kabar baik Injil kasih karunia.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan pastoral, kami tetap melayani. Saudara dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan yang diwajibkan. Yang ketiga, saudara yang merasa diberkati di tempat ini dan menjadikan GJJ Surabaya sebagai rumah saudara, kita dapat bersama-sama menabur di tempat ini dan saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengucap syukur Tuhan buat minyak ini menjadi tanda dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan kami diurapi, kami dikasihi, kami dikenan, kami diberkati, dan kami percaya kami dikasih manusia dan dikasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar siapapun yang menerima minyak ini diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dengan Kau berkati semuanya. Dan kami berserahkan seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah, khususnya di masa pandemi ini Kau berkati kami semuanya. Kami menjadi display Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan biarlah anugerah-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Mari kita terima minyak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan dan biarlah kita percaya kita sudah diberkati maka kita bisa memberi. Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan kami akan memberi persembahan, berkati setiap kami, berkati semuanya yang sudah memberi dan kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati kami, maka kami bisa memberi dan kami mengucap syukur buat semua anugerah-Mu. Kami diberkati berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan berkati semua yang memberi, anugerah-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah, biarlah semua bisa dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Mengucap syukur Tuhan buat semua anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan kami diberkati untuk kami memberkati. Dan biarlah anugerah-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, Kau berkati kami semuanya. Kami berhasil, kami sukses di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kami kelimpahan kasih-Mu, kami kelimpahan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Oh kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus ku menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu.